Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang terkasih, bacaan renungan kita pada pagi ini tertulis dalam Yeremia 29, ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, bayangkanlah seorang wanita bernama Sarah. Dia telah lama berjuang dalam pekerjaannya, dan merasa frustasi karena kesulitan finansial yang terus menghantuinya. Setiap bulan, dia berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan tidak pernah bisa menyisihkan uang untuk tujuan lain. Suatu hari, Sarah secara kebetulan bertemu dengan seorang teman lama yang telah lama tidak mereka hubungi. Teman itu, yang merupakan seorang pengusaha sukses, mendengar tentang kesulitan finansial Sarah, dan merasa tergerak hatinya. Tanpa diduga, teman itu menawarkan Sarah kesempatan untuk bekerja di perusahaannya dengan gaji yang jauh melebihi yang pernah dia bayangkan. Sarah tidak percaya dengan berkat yang tak terduga ini. Dia merasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Melalui pekerjaan baru ini, dia mendapatkan stabilitas finansial yang luar biasa, kesempatan untuk berkembang secara profesional, dan mengalami pengalaman hidup yang luar biasa. Berkat yang tak terduga ini memberi Sarah harapan baru, kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, dan memberinya kepercayaan diri yang baru. Dia menyadari bahwa Allah bekerja melalui orang-orang di sekitarnya, dan dia sangat bersyukur atas berkat yang tak terduga ini. Saudaraku, ilustrasi ini menggambarkan bagaimana berkat yang tak terduga bisa datang dari tempat dan orang yang sama sekali tidak kita duga sebelumnya. Dalam keadaan terpuruk, Sarah tidak menyerah, dan terus mempercayai bahwa Allah memiliki rencana yang indah baginya. Dan ketika dia paling tidak menyangka, berkat yang tak terduga itu datang, dan mengubah hidupnya secara luar biasa. Berkat yang tak terduga adalah bukti kasih, dan kuasa Allah yang melampaui pemahaman kita. Mungkin saat ini Anda juga berada dalam situasi yang sulit atau merasa kecewa, tetapi jangan berputus asa. Buka hati dan pikiran Anda untuk menerima berkat yang tak terduga dari sumber yang tidak terduga. Percayalah bahwa Allah memiliki rencana yang luar biasa untuk Anda, dan Dia dapat mengubah segalanya dalam sekejap. Ingatlah, dalam hidup ini, seringkali berkat yang tak terduga datang saat kita paling tidak mengharapkannya. Jadi, teruslah beriman, berserah, dan tetap membuka diri untuk menerima berkat-berkat yang tak terduga dalam hidup Anda. Siapa tahu, mungkin saat ini berkat yang tak terduga sudah berada di ambang pintu Anda, siap untuk mengubah hidup Anda menjadi lebih baik daripada yang pernah Anda bayangkan.
Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita memiliki rencana dan harapan kita sendiri. Kita berusaha dengan tekun untuk merencanakan dan mencapai tujuan-tujuan kita. Namun, terkadang Allah memiliki rencana yang berbeda, dan Dia seringkali memberikan berkat-berkat yang tak terduga di tengah perjalanan hidup kita. Allah adalah Sang Pencipta yang penuh kasih dan bijaksana. Ia mengetahui segala hal yang terbaik bagi kita. Meskipun terkadang rencananya mungkin terasa jauh dari apa yang kita harapkan, kita harus percaya bahwa Dia memiliki rencana damai sejahtera untuk kita. Allah tidak ingin kita hidup dalam kecelakaan atau keputusasaan, tetapi Dia menginginkan yang terbaik bagi kita. Saudaraku, berkat yang tak terduga seringkali datang dalam bentuk situasi atau peristiwa yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Mungkin itu adalah pintu yang terbuka, peluang baru, atau pertolongan yang tiba-tiba. Ketika kita mengalami berkat yang tak terduga, itu adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Kisah-kisah dalam Alkitab penuh dengan contoh-contoh berkat yang tak terduga. Daud, seorang gembala yang dipilih menjadi raja, Rut yang mendapat restorasi dan menjadi bagian dari garis keturunan Yesus, dan banyak tokoh-tokoh lainnya yang mengalami intervensi Allah yang luar biasa. Mereka mempercayai Allah dalam segala keadaan, dan mengalami berkat yang melampaui harapan mereka. Saudaraku, mungkin saat ini kita berada dalam masa sulit, menghadapi tantangan, atau merasa kehilangan harapan. Tetapi dalam kegelapan itu, jangan pernah lupa bahwa Allah adalah Allah yang mampu memberikan berkat yang tak terduga. Ia bisa merubah segala sesuatu dengan cara yang tidak terduga, dan membawa kebaikan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Dalam memahami berkat yang tak terduga, kita perlu memiliki iman dan kepercayaan yang teguh pada Allah. Saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, Ia akan mengarahkan langkah-langkah kita, dan membawa kita ke tempat-tempat yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita hidup dalam harapan, dan keyakinan bahwa Allah memiliki rencana damai sejahtera untuk kita. Terimalah berkat-berkat yang tak terduga dengan rendah hati dan syukur, karena itulah tanda kasih dan kuasa Allah dalam hidup kita. Saudaraku, ketika kita membahas tentang berkat yang tak terduga, penting untuk diingat bahwa Allah adalah Pencipta yang penuh kasih dan memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Terlepas dari keadaan atau tantangan yang kita hadapi, Allah mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dan memberikan berkat yang melampaui segala harapan kita. Jangan biarkan kekecewaan atau keterbatasan kita menghentikan kita dari mempercayai dan mengandalkan Allah. Ketika kita melepaskan kendali dan menyerahkan hidup kita kepadanya, kita akan mengalami berkat yang tak terduga, dalam bentuk yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Berkat yang tak terduga bukan hanya sekadar pemberian materi, atau keberuntungan sesaat, tetapi juga dapat berupa pertolongan, kesembuhan, kedamaian batin, dan pengaruh yang positif dalam hidup kita. Allah tidak terbatas oleh apapun, dan Ia selalu hadir dalam setiap detail kehidupan kita. Marilah kita hidup dalam iman dan harapan yang teguh, menantikan berkat yang tak terduga dari Allah. Teruslah berdoa, bekerja keras, dan tetap percaya bahwa Allah memiliki rencana yang luar biasa bagi hidup kita. Dalam setiap langkah perjalanan kita, percayalah bahwa Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang indah di balik layar. Jadi, bersiaplah untuk menerima berkat yang tak terduga. Terbuka dan tanggap terhadap setiap tanda dan petunjuk Allah dalam hidup kita. Sambil melangkah maju dengan keyakinan, kita akan mengalami keajaiban dan kesaksian tentang kuasa-Nya yang tak terbatas. Dalam perjalanan hidup ini, mari kita hidup dengan rendah hati, bersyukur, dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku, terimalah berkat yang tak terduga dengan hati yang terbuka,
dan jadikanlah setiap momen sebagai kesempatan untuk mengenal Allah yang lebih dalam, dan untuk menyaksikan keajaibannya yang tak terduga. Sekarang, saat kita menutup renungan kita, ingatlah bahwa berkat yang tak terduga adalah realitas yang dapat kita alami dalam hidup kita. Jangan pernah meremehkan kekuatan dan rahmat Allah. Tetaplah percaya, berharap, dan mengarahkan hidup kita hanya kepadanya, dan dengan itu, kita akan mengalami berkat yang melampaui segala yang pernah kita bayangkan. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.